syaitanlah yang menghindarkan dari tipu daya mereka. Dia yang gak pernah melihat Rasulullah SAW, tapi dia mengimani Rasulullah SAW. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. Mudah-mudahan kita senang dengarnya tilawatul Quran. Di ayat ini, di surah ini namanya surah Al-Qiyamah, tentang hari kiamat. Nanti bagaimana tuh keadaan orang-orang pada hari kiamat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Artinya adalah aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Jadi saya membacakan ini biar kita tahu isi Al-Quran itu apa aja sih gitu ya. Salah satunya yang begini-begini, ujung-ujungnya kiamat, ujung-ujungnya akhirat, ujung-ujungnya mati gitu ya. Cuman persiapan apa yang harus kita bawa? Yang ketiga, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Jadi ada orang-orang yang merasa kalau udah mati, mati aja udah gitu ya. Dia merasa udah mati, udah nggak bakal dikumpulin lagi sama Allah, udah nggak bakal hidupin lagi. Tapi kata Allah akan dikumpulkan kembali di tulang belulangnya. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Tuh kan kalau udah mati tulang-tulang tuh pada coplok gitu ya, nyopot semua nih gitu ya, tinggal tulang sama rambut misalnya. Kata Allah kami mampu menyusun kembali nanti tuh. Tetapi manusia hendak berbuat maksiat terus menerus tuh. Allah udah ngingetin nanti ada hari kiamat, bakal ada hari pembalasan. Tapi manusia terus menerus maksiat. Nah kita alhamdulillah nih ketemu di sini, kita dengerin nih ayat Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal. Yang keenam, dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Nanya tuh orang. Maka apabila mata terbelalak ketakutan
dan bulan pun telah hilang cahayanya. Lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari gitu. Ya Allah, kalau di sana mau lari kemana gitu. Kita banyak maksiat, dosa, mau ngadu kemana lagi gitu. Kagak ada lagi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan amal-amal kita bawa. Kalau amal kita baik, insya Allah enak kita di sana gitu ya. Jadi pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Kata Allah, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat berlindung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Semua manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Kan dia yang tahu tuh dia dulu ngapain di dunia. Tangannya, mulutnya diam mulutnya. Tangannya ngapain, kakinya kemana aja. Nauzubillah min dzalik. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya, dia dulu beralasan, berargumen, kagak bisa gitu ya. Nggak bisa dah pokoknya, nggak bisa berargumen di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau Muhammad menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Ini bab ini dikatakan juga para ulama, kalau kita belajar Quran jangan cepet-cepet, santai aja, ajak ke susu. Kalau saya kemarin ngomong itu ajak ke susu. Udah tua ya wajar aja ngaji, udah tua umur 40 tahun lewat, umur 50 tahun lewat. Pas mau nyebut huruf susah banget, ya wajar gitu ya. Kalau dari kecil masih gampang dan dibelok-belokinnya nih. Udah umur 40 tahun, umur 50 tahun belajar, kayaknya susah banget nih. Terus putus asa, jangan. Gitu ya. Jadi jangan jangan cepat-cepat gitu belajarnya, santai aja. Tapi kita belajar menjalani prosesnya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka itulah bacaannya dan ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala membahas mengenai Al-Quran. Selanjutnya, tidak bahkan kamu mencintai kehidupan dunia. Masya Allah. Jadi jangan sampai kehidupan kita di dunia ini hanya mencintai dunia doang, ngurusin dunia doang. Logis dah kita pokoknya cari duit yang banyak agar nanti kehidupan kita dan anak kita di hari tua baik. Wajar nggak? Ya wajar gitu ya. Jangan sampai anak saya susah kayak saya misalnya. Jangan sampai anak saya susah kayak orang-orang misalnya. Boleh gitu ya. Emang kan duit itu, harta itu, kadang orang harta emang gak dibawa mati. Harta emang gak dibawa mati. Cuman kalau nggak punya harta rasanya nggak mau, rasanya mau mati kita susah banget itu ya. Karena apa-apa pakai duit, apa-apa pakai duit. Jadi kalau dibilang udah tenang aja dah, itu yang iman udah full banget tuh, yang cakep banget imannya kayak para sahabat, baru boleh gitu ngomong tuh. Tapi kalau kita kan, kalau nggak punya duit puyeng kita. Anak belum bayar sekolah, anak belum jajan, puyeng kita. Rasanya bagaimana ya Allah? Gitu ya. Diperjuangkan boleh gitu ya. Tapi jangan sampai mencintai kehidupan dunia melebihi kehidupan akhirat. Gitu ya. Mereka mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Tuh, ini poinnya. Mencintai dunia boleh, tapi jangan lupa sama kehidupan akhirat. Apa sih ngedumel aja Ki? Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri nih. Buat orang-orang yang beriman, berseri-seri wajahnya pada hari itu. Memandang wajah Tuhannya, Masya Allah. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram.
Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Jadi dari gini hari ini kita dikasih kabar oleh Allah Subhanahu wa taala nanti begitu. Nanti hari kiamat begini. Buat yang orang yang beribadah kepada Allah, Allah kasih mukanya berseri-seri. Allah kasih lihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar di surga adalah nanti melihat wajahnya Allah. Kan surga tuh begitu nikmatnya, begitu indahnya. Tetapi yang paling indah adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang-orang kafir itu, orang-orang yang nggak mau beribadah itu, mukanya muram. Mereka yakin akan dapat siksa nih, naudzubillah. Kan mereka tuh udah tahu nih, dulu di dunia nggak pernah ibadah, nggak pernah sembahyang, nggak pernah ngaji, gitu ya. Dia tahu pasti, ya neraka nih, gitu. Udah muram ya mukanya nih, neraka nih, ya Allah, nyeselnya, gitu ya. Ya Allah, tidak. Apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan gitu, mereka udah nggak bisa lagi tuh bertaubat, nggak bisa lagi, udah nyesel. Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu kembali. Jadi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan tidak mau melaksanakan sholat. Tuh dia tuh. Jadi ada manusia yang gak mau peduli sama Al-Quran. Diajak ngaji baca Quran kagak mau. Ini ciri-cirinya nih. Temennya ngaji yuk. Gue mau udah tua kayaknya nih. Susah banget kayaknya nih. Emang tahu tua emang. Siapa yang bilang muda? Diajak ngaji sama teman-teman, ngajak ngaji tuh, itu hidayah Pak dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ngaji sama siapa? Sama Ustadz Aep. Malam Sabtu. Mau, harusnya kita mau tuh. Itu adalah ajakan Allah. Biar kata yang ngajak Pak Haji Bandrio juga, itu Allah yang ngasih hidayah. Biar kata yang ngajak Haji Yusuf juga, ayo baca Quran bareng-bareng dikasih satu juz. Itu Allah yang ngajak baca Quran. Masya Allah. Jangan sampai itu kita. Jangan sampai kita di apa namanya, termasuk orang-orang yang tidak membenarkan Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Dan tidak mau melaksanakan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Mereka mendustakan Rasul. Ini kan kisah orang dulu nih. Mereka nggak mau beriman, masih ada Rasul ngajak, sahabat para ngajak, dia nggak mau beriman. Nah kita sekarang nih, saya ulang-ulang lagi dah pokoknya. Kita yang sekarang siapa yang ngajak? Teman kita, dia ngajak ngaji. Teman kita ngirim pesan di WA yang kebaikan, ayo berhijrah misalnya. Itu Allah yang ngasih. Kalau dulu kan Nabi. Dulu yang ingetin Nabi, masih ada Nabi. Kalau kita sekarang ada yang ngajak ngaji, kita menolak, sama dengan kita mendustakan tuh. Mirip-mirip begitu. Diajak ngaji nggak mau. Diajak taklim kan dengerin doang, duduk setengah jam nggak ampe. Tuh, ingat waktu dah. Nggak ampe, gitu. Na'udzubillah. Tapi nggak mau juga, na'udzubillah. Mau kapan lagi kan diingetin sama Allah tuh. Ini kan saya ada beberapa surat nih, yang intinya sama, ujungnya kita ke akhirat, jangan sampai jadi orang yang nyesel, gitu ya. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Celakalah kamu, maka celakalah. Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah. Tadi tuh orang-orang yang nggak mau ngikut sunnah Rasulullah SAW, nggak mau ngaji, nggak mau kenal Quran, celaka. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya, dan lalu dia menjadikan dirinya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati? Gitu ya. Ini ayat yang Allah berikan buat kita
sebagai pengingat kita di dunia gitu. Bersyukur kita nih masih ada yang ngingetin Al-Qur'anul Karim. Bersyukur kita pagi ini denger ini ayat. Sampai 40 ayat kita dengerin tuh kisah-kisah gitu tuh. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal. Allah lah yang menghindarkan dari tipu daya mereka. Dia yang gak pernah melihat Rasulullah SAW, tapi dia mengiman Rasulullah SAW.